Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Motolover Channel. Ketemu lagi dengan saya Motolover. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mutasi kendaraan bermotor. Itu sama aja, baik motor maupun mobil sama aja. Sebenarnya ini video kedua saya, merupakan penyempurnaan lah ya dari video sebelumnya. Jadi mutasi kendaraan bermotor ini ada 3 tahap. Yang pertama, proses di samsat asal. Terus yang kedua, proses di samsat tujuan. Yang ketiga, proses di Polda Metro Jaya. Nah, proses di samsat asal itu gunanya adalah untuk mencabut berkas. Kemudian proses di samsat tujuan gunanya adalah untuk mendaftarkan kendaraan dari luar daerah. Kemudian yang di Polda Metro Jaya tujuannya untuk menulis BPKB. Oke, pertama kita bahas dulu syarat-syaratnya. Apa syarat buat mutasi kendaraan? Yang pertama itu BPKB asli, yang kedua STNK, yang ketiga KTP. KTP ini KTP kita, bukan KTP pemilik sebelumnya. Kemudian kwitansi pembelian. Nah, di sini kwitansi pembelian sebaiknya ditulis tanggalnya 2 hari atau 3 hari sebelum kita mengurus mutasi. Karena kwitansi pembelian itu kalau lebih dari 2 minggu tanggalnya, kita akan didenda sekitar 135.000 atau berapa. Nah, sebaiknya dibikin aja 3 hari atau 2 hari sebelum mutasi untuk amannya supaya kita nggak dikenai denda. Selanjutnya, seluruh persyaratan di atas dikopi sebanyak 2 rangkap. Kemudian boleh pakai map, boleh tidak. Kalau mau irit, kopi aja di luar samsat. Karena kalau kita ngopi di samsat, apapun yang dikopi goceng 5.000. Mau 1 lembar, mau 2 lembar goceng 5.000. Nah, kasus saya siapkan di luar samsat. Itu kita paling kena hanya beli materai ya. Memang kenanya 10.000 karena ada materai 6.000 kita siapkan untuk kwitansi ya kan. Kemudian beli kwitansinya, kemudian fotokopinya. Ya kalau kena 10.000 berarti kan materai 6.000, 7.000 kita hanya kena 3.000 untuk fotokopi gitu. Dibanding kalau di samsat semuanya serba goceng. Oke, lanjut. Setelah semua persyaratan selesai, kita menuju samsat tempat kita cabut berkas namanya. Nah, di kasus saya ini saya memutasikan Suzuki Arasi 125cc dari Tangerang ke Depok. Tangerangnya Samsat Ciledug, Depoknya Samsat Cinere. Ya, sesampainya di Samsat Tangerang, langsung aja menuju lokasi tempat cek fisik, tempat gesek-gesek nomor kendaraan, langsung masuk antrian. Nggak usah nanya-nanya, oh tempat ini Pak, saya mau ini mau itu. Nah, itu nanti kalau ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian ambil formulir sambil ngantri, ambil formulir di sana. Di sana disediakan di suatu kotak di meja, ambil aja formulir. Ambil sendiri, kemudian serahkan. Setelah kendaraan kita digesek, nanti serahkan formulir itu ke petugas gesek untuk menempelkan hasil gesekan. Gitu kita nggak usah ngisi di situ. Nah, selesai itu langsung menuju loket pengesahan. Pergi ke loket pengesahan, menunggu beberapa saat, nama kita dipanggil, kemudian di sini bayar 30.000. Selesai dari situ, berkas-berkas yang sudah disahkan tadi kita bawa ke bagian TU. Bagian TU, kemudian kita serahkan berkas tersebut. Di sini ada cek blokir segala macamnya di sini, kita tunggu. Selanjutnya kita dipanggil lagi, kemudian berkas diserahkan, kita diarahkan untuk menuju loket fiskal. Di sini berkas dimasukkan lagi. Nah, menunggu beberapa saat, kemudian nama kita dipanggil, selanjutnya menuju ke loket pendaftaran mutasi luar daerah. Nah, di sini kita dikenai biaya cabut berkas sebesar 250.000. Ini untuk motor ya. No kwitansi. Di sini nggak ada kwitansi. Jadi saya nggak tahu ini termasuk apa, resmi apa tidak resmi saya nggak tahu. Yang penting bayar dah 250.000. Nah, setelah itu kita dikasih resi untuk datang lagi 3 hari kemudian mengambil berkas. Nah, itu untuk proses cabut berkas itu sudah 90% selesai. Berarti di Samsat Ciledug total biaya yang saya keluarkan adalah 30.000 untuk cek fisik, 250.000 untuk cabut berkas, berarti 280.000. Nah, sesuai tanggal yang tertera pada resi, yaitu 3 hari kemudian, datang lagi ke Samsat Ciledug untuk mengambil seluruh berkas.
Nah, datang lagi ke loket mutasi luar daerah, kemudian diserahkan resi, kemudian menunggu sebentar, nama kita dipanggil, selanjutnya berkas diserahkan ke kita langsung menuju loket arsip. Di loket arsip, serahkan semua berkas. Nah, berdasarkan berkas itu, orang arsip mencari arsip kendaraan kita yang lama, yang mau dicabut. Nah, menunggu sekitar 20 menit. Setelah itu nama kita dipanggil, seluruh berkas kendaraan kita serahkan. Nah, berkas inilah yang selanjutnya dibawa ke Cinere untuk dimasukkan di Samsat Depok Cinere. Nah, perjalanan dari Ciledug ke Cinere yaitu sekitar 1 jaman lah naik motor. Kemudian kita bahas proses di Samsat tujuan, itu di Samsat Cinere. Sesampainya di Samsat Cinere, kita nggak usah cek fisik lagi. Jadi seluruh berkas itu masukin maksudnya nggak usah gesek-gesek lagi. Jadi kita hanya memintakan legalisir ke loket pengesahan cek fisik. Jadi seluruh berkas dimasukin di loket pengesahan cek fisik untuk dilegalisir oleh petugas. Nah, di sini dikenai biaya 30.000. Bagi saya ini aneh. Kenapa? Karena tahun lalu pada saat mutasi Honda Mega Pro, di sini nggak ada dikenai biaya. Pokoknya habis legalisir udah silakan Anda menuju lantai 3 untuk mendaftar. Itu aja dulu. Oke, yang namanya kita lagi urusan ya, entah ini resmi apa tidak saya nggak tahu, kena 30.000 di situ. Nah, dari situ kita fotokopi seluruh berkas itu 2 rangkap. Untuk kegunaannya adalah untuk nanti pengurusan BPKB. Setelah selesai fotokopi, menuju loket pendaftaran masuk di Cinere, itu berada di lantai 3. Di situ ada formulir, kita isi formulir, isi aja nama, alamat, nomor telepon, diserahkan ke petugas. Di sini lagi-lagi dimintain 70.000. Dulu setahun yang lalu nggak ada. Terima, udah tunggu ya, Bapak bayar pajak, tunggu. Nanti nama dipanggil. Sekarang nggak, bayar lagi 70.000. Jadi di Samsat Cinere saya mengeluarkan lagi uang 30.000 untuk legalisir, 70.000 untuk pendaftaran masuk. Apakah ini pungli? Saya nggak tahu. Kenapa saya bilang begitu? Karena tahun lalu semua biaya itu nggak ada, nggak muncul. Tapi sekarang muncul. Apakah ada perubahan? Saya juga nggak tahu. Kalau emang ada perubahan, mana kwitansinya? Ya kan? Oke, bayar 70.000. Kemudian tunggu beberapa saat, nama dipanggil, kita bayar pajak. Bayar pajaknya, setelah bayar pajaknya, kita tunggu STNK jadi. Nah, setelah STNK jadi, kopi dulu 2 rangkap. Hasil kopiannya diserahkan lagi, nanti dikopi dulu 2 rangkap. Kemudian berdasarkan STNK tadi, kita menuju loket TNKB, serahkan STNK tadi, berdasarkan STNK dia cetak TNKB, kemudian proses selesai. Jadi sehari itu STNK dan plat nomor langsung jadi. Urusan selesai. Kemudian kita balik ke loket pendaftaran tadi untuk mengambil BPKB kita dan nanti petugas akan menyiapkan BPKB dan berkas-berkas yang harus kita bawa ke Polda Metro Jaya untuk menulis BPKB kita beserta fotokopi STNK yang tadi kita fotokopi, serahin semua, nanti disusun nama petugas sama BPKB-nya, di stapler semuanya. Nanti satu berkas itu pada saat mengurus BPKB, menulis BPKB ke Polda Metro Jaya itu akan diserahkan. Kita tinggal nyerahin itu. Nah, berarti sekarang kita bicara total biaya. Berapa total biaya saya yang saya keluarkan? Di Samsat Cinere saya bayar tadi 100.000. Kemudian pajak kendaraan motor saya itu 396.500 karena ini kendaraan kedua jadi kena progresif. Pajak kendaraan bermotornya 193.500, SWD KLLJ-nya 35.000. Kemudian ada denda di sini 8.000. Kenapa saya kena denda? Karena jatuh temponya tanggal 10 Agustus sedangkan saya baru memasukkan berkas ke Cinere itu tanggal 13 Agustus. Di sini ada denda. Kemudian ada tunggakan. Denda 8.000, tunggakan 6.000. Di sini saya nggak bisa terima. Sini adu argumen lagi nih sama petugas. Saya nggak bisa terima. Saya nggak bisa terima kenapa? Karena saya sudah cabut berkas di tanggal 8 sebelum jatuh tempo. Nah, ada proses di situ 3 hari kerja yang mana melewati hari Minggu, jadi 4 hari atau 5 hari. Alhasil saya baru bisa datang tanggal 13. Apakah itu kesalahan saya? Itu kan bukan kesalahan saya, tetapi dendanya dibebankan ke saya. Nah, protes, adu argumen lagi. Oke, dari adu argumen itu, petugas jasa raharja hanya dengan kewenangan dia yang ada, saya dibawa masuk ke ruang pimpinannya. Dengan kewenangannya, dia hanya bisa menghilangkan
tunggakan yang 6.000, yang denda 8.000, dia tidak mempunyai otoritas untuk menghilangkannya. Otoritasnya harus urus sampai ke pusat, ke Bandung, ya sudahlah. Tapi saya di situ ngomong ke pimpinannya, sistem Anda nggak benar, tolong Anda benarkan. Karena Anda sendiri juga capek diprotes sama wajib pajak nantinya. Saya bilang gitu. Harus ada toleransi khusus gitu. Kan bukan kesalahan saya terlambat datang mendaftar ke situ kan karena proses di Ciledugnya yang lama. Oke, kemudian kita lanjut. Saya dapat potongan 6.000 di situ dari denda itu, 8.000 tambah 6.000. Akhirnya dipotong 6.000, tetap harus bayar denda 6.000. Kemudian ADM STNK saya bayar 100.000, ADM tanda nomor kendaraan 60.000. Nah, jadi untuk BBN gratis. Karena apa? Karena sedang ada program pemutihan di Samsat Cinere berkaitan dengan bulan Agustus. Jadi BBN, kolom BBN itu kosong, gratis. Yang kita bayar hanya pajak kendaraan bermotor, SWD KLLJ, ADM STNK, dan ADM TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor. Nah, dengan demikian selesai pengurusan mutasi kendaraan. Jadi total biaya yang saya keluarkan di saat pengurusan mutasi kendaraan ini adalah 775.500. Itu adalah seluruh biaya dan pajak kendaraan bermotor. Ini karena motornya kena progresif ya, jadi agak mahal. Harusnya hanya sekitar ya mungkin 6,5. Nah, ini di luar penulisan BPKB ya. BPKB kalau pengalaman Honda Mega Pro tempo hari itu di Polda Metro Jaya kena biaya 250.000. Jadi ya 1 juta lah total semuanya, sama BPKB sama semuanya kena 1 juta. Tinggal satu lagi PR, penulisan BPKB ke Polda Metro Jaya. Untuk kasus ini saya belum mengurus, mungkin kapan-kapan ada waktu nanti saya akan menulis BPKB-nya ke Polda Metro Jaya. Kita akan bikinkan juga videonya. Yang dulu saya sempat janji bikin videonya tapi nggak jadi. Ini mudah-mudahan nanti videonya ada. Oke, demikian sekian tips dan trik mutasi kendaraan. Nah, jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.